Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kajian pagi ini adalah pelajaran akidah dari ensiklopedia akidah, Mausu'atul Aqidah. Kali ini akan membahas I'jazul Quran. I'jazul Quran. I'jaz maknanya itu adalah melumpuhkan, melemahkan, atau sisi lain dari mukjizat. Mukjizat. Arti mukjizat itu kan melumpuhkan. Jadi isinya itu adalah tantangan-tantangan yang disampaikan Al-Quran, yang tidak pernah bisa dijawab sampai hari ini. Al-Haqiqah, hakikatul iman bi'ijaz annahu, apa maksudnya? Kita hubungannya mukjizatil Quran dengan akidah. Annahu yajibu ala muslim ayyataqida anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Pertama, kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah pungkasan nabi-nabi dan rasul. Wa rasulu rabbil alamin ila jami'is tsaqalain, kepada seluruhnya, yaitu dua makhluk, jin dan manusia. Arsalahullah li da'watin nas jami'an ila tauhidihi wa dinihi wa ayyadahu bi ilmihi wa qudratihi wa ghinahu bima lam yu'ayyid bi nabiyan qabla min nubuwatil katsirah al mutanawiyah. Wa panjang benar. Singkatnya, kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir dan rasul terakhir yang dibekali oleh Allah mukjizat. Jadi setiap nabi itu dibekali sesuatu yang namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang lain dari biasanya, yang nggak bisa ditiru, nggak bisa dipelajari, itu mukjizat. Kalau ilmu kan bisa dipelajari, bisa kita hadirkan kapan saja. Contohnya, seseorang di antara kita bisa membuat ramuan atau menu tertentu. Kelebihan seseorang ini di antara kita karena dia bisa bikin sesuatu. Baik itu bikin bangunan, membuat sesuatu. Kalau kita minta, mana coba buktinya? Dia bisa menunjukkan kemampuannya. Nah, kalau mukjizat nggak bisa. Mukjizat itu yang dimiliki oleh Rasulullah nggak bisa ditampakkan oleh Rasulullah semau Rasulullah, nggak bisa. Jadi, kalau memang kamu nabi, mana buktinya? Nggak bisa semau nabi. Nah, ada atas perkenan Allah baru. Makanya ini yang membuat para rasul ini deg-degan gitu, sehingga Nabi Musa diminta untuk memimpin kaumnya menyeberangi Lautan Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dengan peralatan perang yang lengkap. Tiba di pantai, deg-degan Nabi Musa karena belum terlihat adanya bantuan. Sayudrokun, kami ini akan bisa disusul. Allah menyatakan kalla,
tidak. Tidak bagaimana udah kelihatan di belakang. Gitu kan? Kalau dia punya kemampuan kan nggak perlu khawatir nanti tak kebuk ya selesai. Nah, ini persoalannya perkenan Allah. Nah, begitu tuh. Apa solusi dari Allah? Fadrib bi asaqal bahr. Pukul tongkatmu ke laut. Ini kan kalau menurut logika ini nggak masuk. Wong dikejar musuh, ya sudah di tepi pantai, solusinya pukul tongkat ke laut. Kan seharusnya perahu. Ya udah sana no, perahunya ditarik pada naik evakuasi. Nah, tapi ternyata pukul tongkatmu ke laut. Lalu ternyata laut yang dipahami sebagai benda cair ya bisa mengeras sehingga bisa dinaiki. Bisa dilewati. Nah, itulah ya. Nah, mukjizat yang menjadi bekal dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul, semua rasul itu selalu disesuaikan dengan zamannya. Ya, yang pada waktu itu yang top apa? Yang ngetop itu lagi apa? Manusia itu lagi membanggakan apa? Maka dikirimlah mukjizat sesuai dengan zaman itu. Contohnya Nabi Musa yang lagi ngetop itu sihir di zaman beliau itu, maka dikirimlah mukjizat yang bisa mengalahkan tukang sihir. Nabi Isa saat itu manusia sedang membanggakan pengobatan, ya maka Allah kirim Nabi Isa pengobatan yang nggak bisa ditiru, yaitu menghidupkan orang mati. Ya, kalau kita sekarang punya, bisa kayak dadakan. Rumah sakit itu pasti berjubel ini. Ya, kalau prakteknya di situ, di rumah sakit sini, ada di antara kita yang bisa menghidupkan yang mati. Pasiennya bukan orang Indonesia saja. Mungkin pasien dari luar negeri datang ke sini. Ya kan? Wah, aja sekali pengobatan sudah. Negonya luar biasa. Nah, itulah. Jadi, tapi sebesar apapun mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad, punah setelah mereka pergi. Setelah Nabi itu wafat, udah hilang. Yang tersisa masih ada jejaknya sih. Yaitu Nabi Ibrahim. Contohnya Zam-Zam. Kan? Zam-Zam itu kan bukan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ismail. Masih kita saksikan sekarang. Begitu juga napak tilasnya. Telapak Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim. Tapi makam Ibrahim kan, ya apa yang bisa kita manfaat, cuma ngelihat doang begitu. Kalau Zam-Zam kan kita pakai minum, mandi, masih terasa kan? Nah yang terasa buat kita hari ini tidak ada setelah Nabi itu wafat, kecuali Nabi Muhammad. Nah menurut akidah umat Islam, sebesar apapun, sehebat apapun mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi, yang paling besar itu adalah Al-Quran. Nah ini mukjizat sepanjang masa. Nah kita nggak merasakan apa hebatnya Quran, karena kita nggak ngerti Quran. Ya, nggak beda dengan orang yang nggak ngerti soal berlian. Dikasih berlian ya menurut dia ya batu yang kelap-kelip aja. Apa bedanya dengan yang imitasi? Nah itu, di situ anu. Wa anal Qur'anul Karim wa a'dhamu mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa abharu ayati. Mukjizati Quran itu mukjizat yang paling besar dan paling mempesona. Ya. Sehingga mana buktinya? Buktinya ini kita tunjukkan dalam surat 29 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan atas Nabi Muhammad ayat-ayat dari Tuhannya? Qul innamal ayatu indallah. Sesungguhnya ayat-ayat mukjizat itu bagaimana Allah, bukan bagaimana Muhammad. Mau kapan ditunjukkan, mau kapan dipertontonkan, ya, didemokan, bentuknya seperti apa, itu tergantung Allah, bukan tergantung Nabi Muhammad. Wa innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya aku hanyalah pembawa peringatan yang terang. Awalam yakfihim. Nah, lalu Allah menyatakan, awalam yakfihim, tidakkah cukup untuk mereka anna anzalna alaikal kitaba, bahwa kami sudah menurunkan Alkitab kepadamu. Maksudnya Allah menegur mereka, apa Quran nggak cukup sebagai mukjizat? Ya, bisa dibuka setiap saat, bisa dibanding-bandingkan, bisa dipelajari. Yutla alaihim, yang dibacakan pada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada hal itu merupakan rahmat dan peringatan, ya, liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman, bagi kaum yang beriman. Fadalla hadza ala anal Qur'an karim azamul ayat wa abyanul mu'jizat wal hujajil wadhihah. Nah, ini menjelaskan bahwa Quran itu merupakan ayat yang paling mulia. Kita masih bisa selidiki. Jadi tidak ada buku dengan eksemplar paling banyak di dunia ini kecuali Al-Quran. Ya, dalam satu rumah tangga, bahkan rumah tangga orang Islam, biasanya ya, kalau di situ ada 4 kepala, ya Qurannya 4. Karena itu tidak ada buku model begitu. Ya, kita punya majalah di rumah, nggak mungkin 4 orang 4. Palingnya 1 buat gantian. Tapi Quran tuh bisa begitu. 1 kepala 1. Kalau 10 orang menghuni satu rumah, 10 Quran ada di dalam rumahnya. Nah, inilah. Jadi dengan eksemplar yang paling banyak. Tapi ada yang Qurannya bersih, ada yang sedikit kotor. Yang bersih itu jarang dibaca. Jadi karena dianggapnya suci. Qurannya suci, jadi bersih, terus dilaminating, ditaruh di tempat yang tinggi. Karena itu suci. Ya, mensucikan Quran bukan begitu ya. Nah, dipelajari. Fahuwal hujatul baqi 'alal abad, merupakan hujah yang abadi. Alladzi la tanqadi ajaibuhu, yang tidak berhenti-henti ajaib. Jadi Quran itu dari waktu ke waktu terus dilakukan penelitian. Sekarang tuh masih tersisa ayat-ayat yang penafsirnya nggak mudeng. Nanti perjalanan waktu ketangkep itu. Oh, ngerti maksudnya. Seperti yang saya katakan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami bungkam mulut mereka. Kami biarkan tangan mereka bicara dan kaki menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Bima kanu yaksibun. Kita sekarang sudah menginjak zaman, ya, yang memperlihatkan bagaimana tangan bisa bicara. Ya, belum kaki jadi saksi, belum. Tangan bicara sudah. Dengan tangan kita bisa nyuruh orang. Dengan tangan kita bisa mendapatkan sesuatu, transaksi. Ya, nah, kita sudah saksikan di zaman kita. Di zaman orang tua kita nggak kepikiran, belum bisa. Nah, tapi di zaman kita bisa. Nah, inilah terus akan ditampakkan oleh Allah. Dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 42. La ya'tihil batil baina yadai. Tidak datang kebatilan di dalam Al-Qur'an. Wala min khalfi, dari depan dan dari belakang.
tanzilun min hakimin hamid. Quran itu turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Surat Fussilat ayat 42. Surat 41 ayat 42. Itu pertama ya. Jadi kita harus meyakini Quran itu mukjizat terbesar sepanjang masa yang sampai hari ini ada di depan kita. Tapi kita tidak terlalu merasa itu mukjizat karena kita nggak mengerti. Nah, kalau ngerti ya akan tertarik. Maka hari ini banyak orang kalap ya. Baru-baru ini tampakkan juga Quran dibakar. Viral di internet. Ya kita tidak boleh emosi. Nggak terlihat sih huruf-huruf Qurannya. Cuma sampulnya iya. Ya siapa tahu sampulnya Quran, dalamnya bukan. Begitu kita ada yang nyerang, mana bukti? Akhirnya kita terjebak. Ya, seperti perempuan masuk ke istana. Ya ngapain sih? Ada apa gitu? Perempuan. Itu sebodoh-bodohnya orang menuduh itu perbuatan yang diagendakan oleh umat Islam. Umat Islam itu tidak pernah menyuruh perempuan untuk jihad. Ya goblok-gobloknya orang. Mana ada kamus kitab Quran kitab yang cingkrang yang lembreh nyuruh itu, enggak ada. Ini dasar aja. Adanya kebencian dan bikin-bikin masalah, mengalihkan perhatian. Nah itu. Nah, kita yang kedua ya takil muslim anna wajha tilalat Quran ala nubutin Nabi Muhammad wasiatu risali anna laisa fi makturi ahad kainan mangkana ayatnya bihadzal Quran illa rabbul alamin. Kita harus meyakini muslim bahwa Quran itu kalamullah. Nah ini yang harus kita pahami baik ya. Setahu kita, mushaf itu kan keluaran percetakan. Ya kan? Bagaimana mungkin bisa disebut kalamullah? Bagaimana maksudnya? Kan kita tahu itu dicetak. Kasat mata. Kalau kita kerja di percetakan Quran, kita tahu keluaran lembaran-lembarannya. Kok bisa disebut kalamullah? Ini yang pernah saya sebutkan. Bahwa kalau kita punya kain, 2 lembar kain, yang satu merah, satu putih. Lalu kita jahit, ya panjangnya itu 2/3, ya 2/3 apa gitu? Ukuran bendera. Lalu kita injek-injek di depan aparat. Ya, mereka marah. Nah, kita kan menggugat. Kenapa harus marah? Kain-kain saya, yang jahit saya. Nah, itu sama dengan Quran. Quran itu kan kita punya kertas kosong, kita tulis. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi mir rabbil. Ya. Lalu orang injek kita marah. Ya itu hak kita karena ada tulisannya. Gitu. Jadi yang tertulis itu kita harus pahami, memahami kalamullah ini enggak gampang. Ketika seseorang membacakan Quran, ya. Contohnya dzalikal Qur'an, dzalikal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan seterusnya. Hudal lil muttaqin. Walaupun itu keluar dari teman kita yang kita benci, itu tetap kalamullah. Harus didengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nah ini. Jadi kita harus meyakini Quran itu berasal dari Allah, kalamullah. Dalam surat 10 ayat 37 Allah menyatakan wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Tidak mungkin Quran ini dibuat-buat atau diproduksi dari selain Allah. Tidak mungkin Quran itu dibuat dari selain Allah. Ini ditujukan, ayat ini bukan kepada kita saja. Ya, ayat ini bukan dialamatkan kepada kita saja. Kalau dialamatkan pada kita juga nggak ngerti bahasa Arab. Bagaimana mau menandingi? Ini juga ditujukan kepada orang Arab. Dan tidak bisa dijawab sampai hari ini. Ya, nanti ada ayat-ayat, antara lain, yang lain adalah surat, berapa ini? Surat Isra, Al-Isra, surat 17 ayat 88.
Allah menyatakan, "Qul," katakan, "la inijtama'atil insu wal jinnu," jika manusia dan jin bersatu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat Quran ini, la ya'tu nabi mithli, tidak mungkin bisa. Mengatakan tidak mungkin bisa, kalau sampai ternyata bisa, kan kedodoran. Ya kan? Kalau kita nih membuat sesuatu, orang lain nggak mungkin bisa. Ternyata ada yang bisa, kan kita malu. Nah, tantangan ini sudah diberikan berabad-abad sampai sekarang. Ya. La ya'tu walau kana ba'dhum li ba'din dzahira, meskipun sebagian mereka menjadi penolong sebagian. Jadi mereka kumpul yang pinter-pinter untuk bikin Quran, menanding Quran, nggak akan bisa. Ya, menurut kita yang nggak ngerti, loh kok nggak bisa? Kita nggak tahu angelnya itulah, sisi anunya, ajaibnya di mana, itu kan? Jadi kata-kata Quran kalaupun dibaca kita nggak ngerti. Nah ini kalau kita meneliti, maka kita akan tahu bukan sekadar suaranya, tulisannya. Mukjizat Quran itu bukan sekadar suaranya, tapi tulisannya juga. Jadi jangankan kita, ulama-ulama saja, ya, melihat tulisan Quran ini menurut kaidah seharusnya nggak begitu. Contohnya menulis lafadz salat, aqimus shalah, selalu ada wawunya. Padahal wawu tidak diperlukan. Ya. Wawu tidak diperlukan karena tidak mungkin baca sholawah kan. Sholah, in aqimus shalah, tetap ada wawunya. Tapi tetap tidak dihilangkan oleh ulama karena itu sisi mukjizat. Fa ajazu amithli dzalik wa ma'atawafuri dawai adai rasul afsaha. Jadi Ka'bah itu menjadi saksi bisu akan mukjizat Quran. Ya, sebelum Quran turun, ini menjadi tradisi orang Arab waktu itu. Mereka senang menulis syair. Ya, jadi kenapa mukjizat diturunkan seperti ini? Nah, disesuaikan dengan kemauan zaman. Waktu Rasulullah menjadi dai, orang Arab itu tergila-gila dengan syair. Sehingga mereka terbiasa lomba syair. Yang menang digantungin di Ka'bah. Pemenangnya tuh dipertontonkan. Ini syair yang paling top. Nah, itu tidak pernah terjadi lagi setelah Quran turun. Ya, jadi mereka sendiri nggak bisa melampaui Quran. Yang sudah artinya top fasihahnya. Lebih-lebih kita. Dalam surat Hud, surat 11 ayat 13, Allah menyatakan, Am yaqulu naftara. Apakah bahkan mereka mengatakan Quran itu ya dibuat oleh Muhammad. Dia telah membuat Quran. Qul, katakanlah, fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Kalau memang Quran itu buatan Nabi Muhammad, datangkan olehmu 10 surat. Datangkan 10 surat. Nah, mislihi yang sama dengannya. Muftarayatin yang dibuat, wad'u man istata'tum. Panggillah orang yang kalian mampu panggil. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Panggil yang top-top. Ya, yang juara-juara sastra. Kumpulkan mereka untuk menciptakan yang semisal dengan Quran. 10 surat. Fa ilam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak bisa menjawab tantangan ini, fa'lamu, ketahuilah, annama unsila bi ilmillah, bahwa Quran itu betul-betul diturunkan sepengetahuan Allah. Jadi maksudnya begini, seharusnya jadi manusia itu netral, kan? Kalau kita punya keyakinan, dudukan dulu keyakinan kita. Jika keyakinan kita berbeda dengan apa yang disampaikan Quran, kan gitu kan? Nah, kepada orang-orang yang bukan Muslim,
Seharusnya dia teliti dulu. Jangan komen sebelum meneliti. Teliti dulu pernyataan Quran yang mengatakan Nabi Isa itu tidak disalib. Karena keyakinan akan penyaliban Nabi Isa ini bagian dari rukun iman. Rukun imannya orang Nasrani itu meyakini Nabi Isa disalib. Nah kalau kita bongkar-bongkar supaya jangan atau merubah keyakinannya, ya berarti dia berhenti dari orang Kristen. Jadi kekristenan orang Kristen adalah meyakini Nabi Isa disalib. Yesus disalib. Tuh. Makanya kemudian mereka buat merekayasa. Oh, yang disalib itu Nabi Isa, bukan Yesus. Akhirnya mereka ngomong begitu. Kan kita meyakini Yesus yang disalib. Kalau yang dari orang Islam itu Nabi Isa, bukan Yesus. Ya kan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Tidak menyalibnya. Nah, yang dimaksud ayat itu kata orang Nasrani supaya akidah mereka dibenarkan, yang tidak dibunuh, tidak disalib itu Nabi Isa, bukan Yesus. Makanya sekarang kalender juga diganti. Bukan kenaikan Isa Al-Masih. Bukan kematian apa yang sebelumnya itu. Sebelum kenaikan itu kematian. Wafat. Nah, ya kan? Kan dulu di kalender tuh wafatnya Isa Al-Masih. Nah, ini kalender mendatang diganti dengan Yesus. Jadi mereka ingin menciptakan kesan informasi Quran itu berbeda dengan yang mereka yakini. Jadi menurut Anda yang disalib siapa? Nabi Isa. Oh, itu beda orang. Nah, gitu tuh. Setelah mereka nggak berhasil, ya, menerangkan pada dunia, karena kan itu telak. Keyakinan orang Islam itu kan telak, terutama dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Sudah ngerti. Tidak mungkin ada trinitas. Oh, yang di sana itu Yesus, Nabi Isa. Kalau kami kan meyakini Yesus. Itu. Dan itu sudah disepakati, sudah di-ACC oleh Menteri Agama. Penggantian itu. Jadi wafatnya Yesus Kristus nanti. Kalender mendatang. Kenaikan Yesus Kristus, bukan Nabi Isa lagi. Selama ini kan wafatnya Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu nanti diganti Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Kemudian setelah menantang agar mendatangkan 10 surat tidak terjawab, ya. Summa tanazal ila tahaddi bi siratin mimithli. Lalu Allah menurunkan tantangannya dengan membuat 1 surat saja. 10 surat nggak bisa. Udah 1 surat saja. Nah, ini terdapat dalam surat 10 ayat 37. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah. Quran ini adalah bukan yang dibuat selain Allah, oleh selain Allah. Ya. Tidaklah Quran ini dibuat dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Tetapi kedatangan Quran ini adalah tasdiq, membenarkan. Quran itu bukan membawa pemberitaan yang baru, bukan. Ya, Quran itu bukan bawa berita baru saja gitu, tetapi juga membawa berita yang dulu-dulu, yang benar tetap sama. Sehingga menurut ajaran Islam, semua agama Nabi itu adalah Islam. Semua agama Nabi Allah itu Islam. Nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani.
Nah, belakangan setelah ada pernyataan ini, belakangan diteliti kata-kata Yahudi, kata-kata Nasrani, itu bukan dari Allah. Itu dikembangkan oleh umatnya. Yahudi dinamai Yahudi karena berasal dari Yahuda, anak dari Yakub. Nasrani dari Nazaret. Beda dengan Islam. Kalau Islam ini bukan merujuk kepada Nabi Muhammad, bukan pula merujuk ke satu tempat yang pernah bersejarah. Napak tilas Rasulullah, nggak ada kata-kata Islam nama tempat, nggak ada. Nah, kata-kata Islam ini diresmikan langsung oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Jadi penamaan Islam itu sendiri resmi dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Sehingga orang Barat, ya, karena terbiasa menamai organisasi itu dengan pendiri, dia menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Pendapatnya Muhammad. Dia menjatuhkan Islam dengan mengatakan Islam itu Muhammadanism. Pendapatnya Muhammad, aliran Muhammad. Kalau bahasa kita Muhammadiyah. Ya, Muhammadanism itu Muhammadiyah maksudnya. Dikiranya dari Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Dalam tadi kita lanjutkan surat Yunus ya, ayat 37. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan rincian. Nah, karena Quran ini adalah kitab suci yang lengkap. Ya, selain memberitakan yang masa lalu, terus ada plus-plusnya. Ya, mengkritik itu namanya muhaiminan, mengkritisi keyakinan-keyakinan yang berdasarkan perjalanan waktu. Nah, ini mengotori. Jadi setelah diturunkan Nabi, ya, terus Nabi ini wafat, lama nggak diutus lagi, biasanya kotor lagi, dibersihin lagi. Seperti keyakinan terhadap penyaliban Nabi Isa. Jadi kalau sampai Nabi Isa itu disalib, ya, tentu tidak ada cerita itu. Nabi Isa kemudian setelah lolos, diceritakan di Bible, setelah lolos dari pembunuhan, Maryam sebagai ibunya, ya, itu menziarahi kuburan anaknya. Itu ceritanya gitu. Nah, saat beliau mendatangi kuburan anaknya, datang seseorang, ya, jadi bentuknya menjelma seperti seorang pemulung. Tuh. Dibikin kaget, siapa kamu? Aku ini anakmu. Nah, anakku kan sudah mati. Tuh. Lalu, paling ini mungkin roh jahat gitu kan, yang menjelma menjadi muka anaknya. Maka nih Nabi Isa menunjukkan tangannya. Pegang, saya bukan roh. Jadi kalau bisa dipegang kan, nah itulah namanya Al-Masih. Nah, kalau menurut Zakir Naik siapa ya? Saya lupa itu. Kata-kata Al-Masih itu berasal dari kata masas, pijit. Ya. Kalau tersentuh itu berarti orang. Jadi kalau kita lihat setan, samperin aja. Jangan-jangan orang gitu kan. Pakai pakaian setan kan kita takut kan. Berani coba tak pegang kuntilanak apa-apa. Coba saya balik badan, bolong apa enggak. Oh iya benar. Nah, baru kita boleh lari. Kita belum apa-apa udah ya, daun bergerak, lari. Nah, itu pengecut gitu. Coba saya pengen tahu benar apa enggak. Mana gitu. Seperti saya dulu juga pernah, karena dengan keyakinan saya, itu bisa membongkar kebohongan satpam perusahaan. Berapa malam dia nggak datang. Jadi di Lampung itu kan dulu ada
pembuatan ini batu. Jadi menggiling batu. Ya, sumbernya dari situ. Jadi di situ didatangkan 2 truk dinamit apa itu ya? Yang buat pemicunya apa itu namanya? Iya, peledak, bahan peledak. Memang dikawal tuh, polisi lengkap. 2 truk dimasukkanlah ke satu tempat, dijaga ketat. Siang malam dijaga. Nah itu giliran malam nggak datang si pegawai ini. Kan mengkhawatirkan kan? Nah, kita yang dekat situ, bagaimana kalau meledak ada orang jahil? Jadi saya tegur. Dia jawabnya begini, soalnya ada setan. Hah? Ada setan? Setan apa? Setan berbentuk bola api. Asik, saya bilang begitu. Orang-orang ketakutan. Asik ada bola api. Kalau bisa saya tangkap, saya nggak butuh senter lagi, saya bilang. Jadi saya buktikan, malam saya ronda semalaman. Saya bawa senter yang baterainya 6. Saya patahkan pendapat dia. Mana setan? Saya tungguin, nggak ada. Sebab saya berharap dia ada, saya bilang, seperti yang kamu katakan. Kalau ada nanti saya jadi nggak pernah senter lagi, nggak perlu bawa senter lagi, tak bawa-bawa aja. Nah, dari situlah dia nggak bisa jawab. Buktikan bahwa ada, bawa saya dengan saya temenin, nggak bisa jawab ya, kita pecat. Itu alasan kamu aja. Dalam alasan apapun yang kamu ucapkan itu kami nggak percaya. Nah, orang-orang lain tuh ngomong, iya Pak Ustadz, saya buktikan. Jadi betul-betul sana itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Ini yang membuat nggak maju. Belum ada bukti udah takut, kan kita dijaga 2 malaikat. Kenapa harus takut? Begitu menurut saya. La yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah inilah akidah ini bisa membuat orang Islam berhasil tuh begitu. Kalau kita terus dirundung ketakutan, ya kapan mau ininya? Terus di rumah aja. Saya bisa buktikan, kamu itu bohong. Kalau kamu nggak bohong, ajak saya. Yo, saya bilang, nanti saya yang tangkap kalau kamu buktikan mana itu setan berbentuk bola api. Nggak taunya orang itu cari kodok. Kan ada tuh, pakai dia. Iya pakai obor. Ya cuma manusia, saya bilang, bukan setan. Nah inilah saudara. Jadi setelah Allah mengajukan 3 surat, nggak dijawab. 10 surat. Nah, sekarang cukup 1 surat. Ya Allah mengatakan tuh ya, surat Yunus surat 10 ayat 38. Fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkanlah 1 surat yang semisal dengan Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil orang yang kamu mampu untuk dipanggil selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Ini pun nggak bisa dijawab. Wa qata alaihim annahum ajizun. Lalu dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 23. Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Jika kamu dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkan 1 surat yang semisal dengan Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil penolong-penolongmu. Ya, jika kamu memang benar. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak bisa melakukannya, lalu Allah memutuskan walan taf'alu, dan memang tidak bisa. Kamu itu enggak bakal bisa. Fattaqun nar, maka takutlah neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya, bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, ini waktu itu juga belum bisa dipahami nih, batu itu. Ya. Bagaimana mungkin batu bisa menjadi bahan bakar? Tapi sekarang manusia sudah tahu
yaitu batu bara. Tuh. Ya kan? Nah, ini. Orang dulu mah nggak paham, nggak ngeh, tapi tetap aja batu. Bagaimana mungkin batu bisa menyala? Nah, orang sekarang tahu batu bara. Nanti ada ayat lagi dalam Quran itu apa disebut syajarat, dalam Quran itu ada berapi berasal dari pohon. Nah, apa itu dalam Quran? Syajaratin, dalam surat Yasin akhir. Akhrajana ro itu. Surat Yasin akhir apa? Nah, ini kalau ngadepin orang nggak hafal. Sama-sama nggak hafal ya. Dalam Yasin, ayat akhir syajaratin, ada nggak yang ingat? Syajaratin. Wah, nggak ada sih. Apa ya? Surat Yasin akhir. Surat Yasin di ayat-ayat akhir. Alam yar insan wa darabana ini alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, yang telah mencipta untuk kalian dari pohon yang hijau api, menciptakan api dari pohon yang hijau. Nah, ini waktu ayat ini turun nggak mudeng orang. Tapi sekarang udah tahu nggak dari mana? Nah, itu korek api. Bayangkan itu. Ini waktu ayat ini turun orang nggak mudeng, bagaimana mungkin api keluar dari pohon? Nah, sekarang kita sudah punya teknologi. Ternyata itu korek api, itu atasnya itu dari pohon. Kalau saudara ngetesnya itu bukan di pasangannya itu nggak bisa. Pernah coba nggak? Dicaskannya ke amplas itu. Nggak akan keluar api. Nah, ini sekarang ada nih, lagi ditampakkan di YouTube itu bagaimana membuat korek api. Itu dari kayu, mulai dari kayu, gelindingin, perjalanannya panjang, sampai jadi itu, batang korek api. Nah, inilah salah satu kebenaran yang kita dapat dalam Quran. Yang itu. Tapi yang baca Yasin nggak ngati-ngati ya. Qul yuhi'a alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah menjadikan api dari pohon yang hijau. Maka dengan pohon hijau itu, dengan api itu, kamu menyalakan, memanfaatkan api itu. Nah, itu dari. Nah, dulu kan pakai batu ya, batu yang tapi bukan sembarang batu, batu api ya. Jadi orang dulu kalau butuh api itu pakai batu ditarungin. Nah, sekarang udah pakai itu korek api. Dalam sebuah hadis diceritakan begini, ma minal anbiya nabiyun illa utiyama masaluhu. Tidak ada satu nabi melainkan mukjizatnya itu diberi dengan sesuatu yang berharga di zamannya. Jadi mukjizatnya itu pokoknya yang paling pol lah. Waktu itu yang lagi tenar apa? Nah, zaman Nabi Isa pengobatan. Tidak ada pengobatan yang bisa mengalahkan mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Sekarang orang buta sejak lahir bisa nggak disembuhkan? Bisanya ketap-ketip doang ya. Bisanya ketap-ketip. Seperti ada dulu Hajjah Komariah. Pernah dengar nggak nama Hajjah Komariah? Seorang mu'alaf berasal dari Medan, masuk Islam, itu matanya sampai dibutain. Nggak tahu ditampar atau pakai besi, sehingga matanya alhasil nggak bisa ngelihat. Diganti matanya, pakai kelereng. Saya pernah dengar ceramahnya, tapi bapak-bapak, ibu sekalian, saya nggak ngelihat. Walaupun Anda melihat, saya melek.
Jadi matanya bisa ketap-ketip, bisa. Ya kayak hidup beginilah. Tapi saya nggak ngeliat nih sebelah nih. Ini dalamnya buatan manusia. Gitu. Saya nggak bisa lihat. Nah, Nabi Isa ini bukan saja bisa membuat orang buta melihat karena kecelakaan, tapi sejak lahir. Jadi kalau sejak lahir kan bawaannya memang udah buta, saraf-sarafnya nggak ada. Ini bisa disembuhkan. Tuh ya, yang lebih top lagi, beliau bisa menghidupkan yang mati. Nah itu, kalau sudah bisa mengobati orang yang yang mati jadi hidup, wah itu sudah pol. Itulah puncak dari pengobatan, ya kan? Nah, kalau sekarang ada yang bisa, satu aja, setahun satu aja, ya bisa menghidupkan yang mati, jadi biasa lagi, umurnya panjang, wah udah kaya raya. Saudara tahu tuh orang jualan itu ekskavator, ya, jualan ini pedagang, nungguin aja, kan jarang ada yang beli di toko yang jualan ekskavator, yang siapa yang mau beli? Kenapa dia buka toko? Saya pernah tanya, kami nggak mengharap banyak, setahun satu aja, udah kebayar semua. Laku satu aja tuh, ekskavator tuh. Kan jarang yang pakai kan. Tapi kok dia ada tokonya gitu. Digelodok ya. Nah ini, kalau nggak usah banyak-banyak, satu saja. Biaya ini, semua segala kontrak ketutup. Nah itu, sama dengan itu, menghidupkan orang mati. Satu aja pilih yang contohnya kita pilih Ratu Inggris. Ya, lagi kita tawarin, ya kan, hidup lagi, wah, kaya raya kita. Nah, saudara itu ya, jadi itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna makana alladhi utitu wahyan awhahullah ilayya, fa arju ayyakuna aktsarhum tabi'an yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya setiap nabi yang diberi wahyu, diberi mukjizat, itu hilang bersama kematian nabi. Mana tongkat Nabi Musa? Mana orang yang bisa menghidupkan yang mati? Tuh. Saudara suka dengar ada pendeta yang menggelar besar-besaran pengobatan. Itu katanya palsu. Pernah dengar nggak? Pengobatan massal, ya kan? Itu palsu katanya. Maksudnya rekayasa. Satu saat, ya saya dengar dari teman saya, di satu tempat yang penduduknya campur, muslim dan non-muslim, mau diadakan itu, pengobatan massal. Mukjizat Tuhan katanya. Mukjizat Yesus Kristus. Orang-orang kita ini, orang-orang Islam, memenuhi undangan itu. Justru dia duduk di depan. Ini orang-orang jujur kan. Dibatalin. Takut ya sama orang-orang jujur. Jadi kita itu tidak boleh frontal. Didatengin aja. Coba bagaimana? Kan kita orang jujur. A katakan A, B dikatakan B. Nah, itu bukti bahwa itu semuanya rekayasa. Sampai segitunya mereka itu nipu umat. Ya sebenarnya penipuan ini. Yang mengatakan itu Yesus itu Tuhan, itu nipu. Tapi saudara lihat, yang menjadi pemeluk orang-orang keren. Ya kan? Harusnya kan orang yang pintar itu malu gitu, nipu itu malu. Tapi itulah mereka. Nah itu ya, jadi wayak takidu aidan al-Quran mu'jizun fi nafsihi la yasai ahad kainan mangkana al-ityan bimithli. Kita juga harus meyakini Quran sendiri bukan dibantu dengan yang lain, itu mukjizat. Jadi Quran itu mukjizat bukan dari sisi cetakannya, bukan dari sisi covernya, bukan dari sisi tulisannya emas, tapi Quran itu sendiri mukjizat. Kalau kita ngerti, itu kan. Contohnya kan binatang lah, kalau kesukaannya sudah sesuatu, ya, contohnya kucing lah.
Milih mana? Kegesek sama emas, batangan, kucing. Dia akan memilih kegesek kan? Karena menurut dia yang bagus itu. Dia nggak paham nilai-nilai ini. Nah, kita punya nilai. Jadi manusia itu adalah hewan yang punya nilai, baik dan buruk. Hewan nggak punya. Hewan biasa. Sehingga walaupun majikannya, ya, kalau mengganggu dia, dia gigit. Binatang nggak kenal. Ya, si majikan itu berjasa kasih makan. Kalau dia lapar, dia gigit juga. Tapi manusia punya nilai, baik dan buruk, ya, jahat dan soleh. Nah, dia tahu. Nah, ini. Ayat-ayat itu sudah banyak ya. Apa kesimpulan yang kita dapat? Artinya faedahnya apa? Meyakini bahwa Quran sebagai mukjizat. Faedah buat kitanya apa? Pertama, min abraz samat martabatul al-iman bi isbatu wujudillah. Kalau kita sudah tahu bahwa Quran itu adalah mukjizat dan nggak bisa ditandingi, maka kita akan lari kepada pembuatnya. Gitu kan? Contohnya ada buku bagus nih, ada barang bagus. Nih, bagus. Wih, siapa yang bikin? Kan begitu. Ingat yang bikin. Nah, kalau kita sudah paham Quran itu mukjizat, maka kita akan terkenang kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Apapun, produk apapun, kita akan lari kepada pembuatnya. Buatan siapa ini kok enak amat? Kan begitu kan? Kalau masakan. Nah, begitu juga Quran. Kalau kita sudah merasakan Quran isinya itu bermanfaat buat kita, kita teringat mengenang pembuatnya siapa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minas samarati aidan bayanu idzomatil Qur'anil Karim wa kamali wa kabiri fadli wa syarafi. Salah satu buah dari meyakini Quran sebagai mukjizat, ya, kita mendapat kesadaran betapa besarnya nilai yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi betapa agungnya Quran. Ya. Koya ada satu buku yang ditatap miliaran pasang mata. Nah, manusia ini kan setidaknya 2/3 warga dunia sekarang menatap Quran, mempelajari Quran. Cuma ada dua sikap. Sikap orang beriman dan sikap orang tidak beriman. Ya. Di mata orang yang tidak beriman, Quran dibaca dan dipelajari untuk dicari peluang menjatuhkannya. Tuh, dicari nih. Ada enggak ya yang bisa menodai isi Quran? Diungkap. Dan tidak berhasil. Kalau mereka berhasil, kita sudah kebobolan. Pasti udah dipermalukan. Sehingga mereka kalap. Karena enggak berhasil ngorek isinya, udah bakar aja tuh. Kalau memang ada yang enggak benar, nih mana benernya? Mana? Ya, begitu kan. Udah begitu. Kita akan kedodoran. Ya buku siapapun tuh. Nah ini ternyata tidak. Contohnya Allah menyatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Diteliti, ternyata bulan nggak punya sumber cahaya. Dan itu menggunakan teknologi sekarang. Kita baru tahu kan matahari bersinar, bulan kan juga bersinar. Tapi Quran menggunakan istilah matahari dengan dia memancarkan. Sementara bulan cahaya. Nah, ternyata begitu teliti, bulan itu memantulkan, nggak punya sumber cahaya. Dan kita mendapat kesimpulan itu kan setelah dibantu teknologi. Sebelumnya kita nggak tahu. Nah, yang belum ketemu sekarang adalah bahwa matahari itu beredar. Karena menurut ilmu pengetahuan, matahari permanen, ya. Kemudian tata surya ini, planet-planet yang di sekitarnya yang mengitari matahari, gitu kan? Tapi dalam Quran tidak. Wasyamsu tajri li mustaqarrilaha.
matahari beredar pada garis orbitnya. Matahari juga beredar, tapi belum diakui ilmu pengetahuan. Nah itu. Nah begitu juga wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan husban. Husban diambil kata hisab. Setara dengan Quran. Quran diambil dari kata qara'a. Quran adalah bacaan yang sempurna. Gitu. Maksudnya begitu. Matahari dan bulan itu bisa dihitung dengan sempurna. Matahari dan bulan bisa dihitung. Karena diperkenankan oleh Allah, maka kita bisa mendeteksi gerak matahari, gerak bulan. Yang insya Allah saya ingatkan lagi, hari Selasa 8 November akan terjadi gerhana bulan total jam 18. Maghrib masuk jam 17.50. Antum lihat sekarang jam berapa tuh maghrib? Nah, nanti akan turun sampai 50. 17.50. Nah, sekarang kan sudah mendekati nih. 8 November, 8 hari Selasa, 8 November setelah maghrib. Nah, maghrib jam 17.50. Gerhana sudah dimulai sebelum jam itu, tapi tengah-tengahnya itu jam 18. Nah itu bisa diprediksi dari hari ini. Tapi roh tidak dapat izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteliti. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Sehingga tidak bisa dijadikan objek penelitian. Matahari jauh, mungkin lebih jauh dari roh kita kan? Roh kita kan nempel ke badan kita. Walaupun dekat nggak bisa diteliti. Karena Allah tidak berkenan untuk dijadikan objek penelitian. Tapi matahari diperkenankan. Maka walaupun jauhnya itu sudah menurut hitungan 147 juta kilometer dari kita ini. Tapi bisa dihitung. Tuh, karena ada izin dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu-ilmu yang di sekitar Quran, ilmu-ilmu tentang Quran seperti tajwid, tafsir, itu timbul setelah Rasulullah wafat. Apa Rasulullah menguasai tajwid? Ya, Rasulullah menguasai tajwid. Rasulullah juga menguasai nahwu saraf. Justru ilmu-ilmu ini lahir karena memperhatikan bacaan Rasulullah. Tuh, kalau ketemu ini kok dibaca begini. Kalau ketemu ini kok dibacanya ini. Kenapa dunia dibacanya tidak duya, tapi dunya. Tapi kalau wamai ya'mal nun mati berteman ya kan lebur. Waman asalnya waman ya'mal kan bacanya wamai ya'mal. Tapi kalau dunia nun juga ketemu ya. Tapi kenapa enggak lebur? Oh diteliti ternyata nun mati kalau satu kalimat tidak lebur. Kalau man ya'mal itu dua kalimat, barang siapa yang beramal. Kan? Kalau dunia mah satu, dunia artinya. Sehingga tidak dibaca duya. Sama dengan kita azan. Hayya itu satu kalimat. Tidak boleh dibaca lama. Hayya alas salah, enggak boleh. Jadi hayya alas tidak boleh lama. Tidak ada idgham di situ. Karena satu kata. Jadi ilmu-ilmu tentang Quran itu lahir belakangan setelah mengamati. Siapa yang pertama kali tajwid saya nggak tahu. Karena sebenarnya ada orang, cuma saya lupa. Tapi kalau nahwu itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Gara-gara itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena saya konsentrasi di nahwu sharaf. Itu pertama kali dicetuskan oleh Khalifah Ali setelah melihat kenyataan umat Islam semakin banyak, bacaannya salah. Contohnya innallah surat At-Taubah 9. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ada yang membaca
Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Itu total berbeda. Ya. Kalau dibaca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, artinya Allah dan Rasulnya bebas, ya, berlepas diri dari orang musyrik. Innallaha bari'um minal musyrikin. Tapi kalau dibaca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, Allah, ya, Allah membebaskan diri, berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Ini kan total berbeda. Nah, itu cara baca gitu. Jadi ini berdasarkan pengamatan, maka dibuatlah disiplin ilmu tajwid. Nah, kita punya sanad. Jadi berbeda dengan Injil, ya. Kitab-kitab suci itu tidak ada sanadnya. Kitab suci selain Islam, selain Quran, hari ini tidak ada lagi yang menggunakan bahasa aslinya. Contohnya orang Yahudi sudah tidak pakai Taurat lagi, aslinya ya. Kita lihat ke gereja, bagaimana seorang pendeta membacakan, saya pengen tahu Injil coba, bahasa Indonesia. Kalau di Jawa Tengah, bahasa Jawa. Loh, memang Yesus itu orang mana? Nah, begitu disoal begitu kan saya pernah dialog dengan orang Nasrani. Dia menggoda kita kan supaya balik lagi. Anda tanya pada orang Islam dari Maroko sampai Merauke, siapa Abdullah? Siapa Nabi Muhammad? Jawabannya sama, pasti anak Abdullah, lahir di Mekah, suku Quraisy. Nggak ada yang berbeda. Itu Pak, jadi ilmu-ilmu itu timbul berdasarkan penelitian. Jadi kita ini punya 7 Pak, qiraat. Nah, punya qiraat 7, baca Quran. Contohnya, wadduha wal laili idza saja, bisa. Wadduha wal laili idza saja, bisa begitu. Asal yang penting kita ada sanadnya. Cuma kalau di bawah pengimaman kan, kalau orang nggak populer dengar, wah ini kok mungkar ini, dikiranya begitu. Jadi bacaannya beda-beda. Ada yang wassama, wa anzala minas sama, ada yang begitu panjang, ada biasa saja panjang pendek. Itu qiraat sab'ah namanya. Nah, saya nggak begitu fokus di situ, karena saya paham, menyadari suara saya nggak bagus, saya kaleng. Kalau suara bagus, pasti saya fokus ke situ. Maka kita harus tahu diri, bawaannya suaranya nggak bagus, kuasai bidang ilmu yang lain. Udah suaranya nggak bagus, dipaksa-paksain bagus, ya kan orang nggak mau denger nanti. Ya kan? Nah, suara bagus ini karena Anda nggak bisa dipelajari, bawaan dari lahir. Makanya anak penyanyi, ya pasti punya anak penyanyi pasti bawaannya bagus dari awalnya. Jadi itu tinggal diamplas saja gitu. Nah itu Pak jawabannya. Jadi ilmu-ilmu itu, ilmu Islam ini kalau dipelajari banyak sekali. Dari sanad, Darul Hufat itu punya guru, punya ijazah. Nah, kalau Bapak baca nih, saya suruh baca. Contohnya Bapak baca surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dari mana Bapak baca begitu itu? Dari siapa? Bisa nggak jawab? Ya dari guru saya lah. Ya siapa guru? Waduh, udah jangan bicara-bicara begitu. Nah, itu ada yang bersanad. Jadi ada runtutannya, saya dari ini dari sampai ke Nabi Muhammad. Nah, itulah yang disebut sanad. Sanad itu mahal. Harus mulazamah. Jadi bacaan kita ini nggak sembarangan. Singkatnya, mujizat kan sesuatu yang luar biasa. Ciri-cirinya nggak bisa dipelajari. Kedatangannya sesuai dengan kemauan Allah. Itu bisa terjadi kepada setiap orang. Cuma bahasanya bukan mujizat. Kalau sebelum menjadi nabi, namanya irhas. Contohnya Nabi Muhammad waktu kecil dimutilasi ya, dibuka dadanya. Sampai teman-temannya menyaksikan berdarah-darah, dilaporkan kepada keluarganya sehingga dikembaliin. Karena ketakutan Halimah ini. Nah itu namanya irhas.
Kemudian keluarga Halimah yang tadinya miskin, begitu kedatangan Nabi, langsung jadi berkah. Kemudian Nabi dideteksi oleh seorang pendeta, wah ini calon Nabi, jangan lama-lama ke kota, nanti kalau ketahuan dibunuh. Dari mana pendeta ini tahu? Karena dia melihat ke atas, Nabi selalu diikuti awan. Bukan Nabi sih ya, Muhammad masih kecil, bukan Nabi kan. Nah itu namanya irhas, kalau belum jadi Nabi. Setelah dia dilantik jadi Nabi, namanya mukjizat. Nah, kita untuk pengikut Nabi, ini namanya karomah atau inayah. Inayah. Makanya inayah disebut inayah, karena menurut logika dia, nggak mungkin bisa begini besar. Dia begitu mungkin mengarang nama inayah itu, karena dia merasa tidak mungkin saya bisa sebesar ini menurut logika saya. Tapi Allah berikan karunia sebesar ini. Kita mau senang tidak senang, kita mengakui KBIH Rozak Al-Inayah itu terbesar seprovinsi Banten. Bukan Cilegon, provinsi Banten. Saya masih dengar Bapak kita Pak Ardawi mengatakan, kenapa? Berangkat nggak? Enggak berangkat. Kenapa? Susah dapat vaksin meningitis. Waktu beliau bicara begitu, besoknya Al-Inayah ngeberangkatin 2 bus. Loh kan, dia gampang sih. Nah ini, fadlullah yuti. Ini karunia Allah yang Allah berikan. Kita nggak boleh, itulah mukjizat dalam versi manusia biasa. Kalau kita hari ini mestinya mendapatkan kejadian tertentu, tapi Allah selamatkan. Menurut logika kita harusnya nggak begitu. Oh iya bisa selamat. Itulah al-inayah. Itu nama lain ada karomah. Kalau buat orang-orang yang rada mulia, wali-wali namanya karomah. Semoga kejenuhan saudara dengar ocehan saya mendapat limpahan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.